Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli amma ba'du. Jamaah sekalian, asatidz dan asatijah yang saya hormati, selamat datang di Masjid Ar-Rahmah di pagi hari ini. Mari kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga di pagi hari ini di hari Selasa 16 Rajab 1444 Hijriah kita bisa hadir di pengajian ini di kajian Kalami, kajian Islam interaktif, yang mana hari ini kita akan membahas berbagai macam tema yang insya Allah ya, dan tidak lupa juga salawat dan salam semoga Allah senantiasa kita curahkan kepada Nabi junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat yang mana beliau adalah Nabi yang membawa syafaat, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaat pula di akhirat. Amin. Yang terhormat Ustadz kita, guru kita, Ustadz Saiful Anwar LCMA beserta Ustazah Nur Fasihah SE. Kita doakan beliau semoga selalu senantiasa sehat walafiat, dimudahkan rezeki, diberikan keistiqomahan dalam mengajarkan kita, memberikan kita ilmu tentang Al-Quran. Amin. Dan di sini saya sebagai pembawa acara juga akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, kedua yaitu tausiah dan doa juga dari Ustaz Saiful Anwar, kemudian penutup. Langsung saja untuk memulai pengajian kita pada pagi hari ini, kita mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Dan untuk acara selanjutnya adalah tausiah yang bertemakan tentang sahabat merupakan cermin diri yang disampaikan oleh Ustadz Saiful Anwar LCMA dan Ustazah Nur Fasihah. Waktu dan tempat kami persilakan Ustadz. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna khaira. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala berkumpul dalam majlis ilmu. Ini merupakan kenikmatan yang luar biasa yang mungkin tidak diberikan kecuali kepada orang-orang yang tertentu yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, karena tidak mudah bisa menghadiri majlis ilmu karena setiap individu pasti memiliki kesibukan masing-masing, dan kita juga memiliki kesibukan, tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala kita dipilih sebagai orang-orang yang diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu. Bapak Ibu sekalian, tema pada hari ini adalah saudaramu adalah cermin bagimu. Dalam kehidupan sehari-hari bahwa tidak bisa manusia itu hidup sendirian, tidak membutuhkan orang lain. Pasti namanya manusia membutuhkan orang lain
dan akan berinteraksi dengan orang di sekitarnya, baik masih hidup ataupun nanti ketika meninggal. Masih hidup pasti dia membutuhkan orang lain. Ketika dia sakit, siapa yang mengantar dia ke rumah sakit, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Ketika melahirkan pasti membutuhkan orang lain. Ini ketika masih hidup membutuhkan orang lain. Begitu juga ketika meninggal. Ketika meninggal pasti membutuhkan orang lain. Siapa yang akan menutup matanya? Siapa yang akan mengkafaninya? Siapa yang akan memandikannya? Siapa yang akan mensolatinya? Dan siapa yang akan memakamkannya? Pasti membutuhkan orang lain. Maka dari itu, karena kita membutuhkan orang lain, dan ini adalah dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang berfirman dalam sebuah ayat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersamalah kalian bersama orang-orang yang jujur, yaitu bersama orang-orang yang jujur. Dalam ayat lain Allah taala berfirman, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, hai manusia, kami menjadikan kalian suku-suku, kabilah-kabilah, bangsa-bangsa untuk saling mengenal. Untuk saling mengenal. Ini Allah Subhanahu wa taala antara suku, antara bangsa ya, apalagi antara individu ya. Dan juga Rasulullah mengatakan al-muslimu akhul muslim. Muslim itu adalah saudara kalian. Ya. Padahal mereka bukan anak ibu kita ya, bukan keluarga kita, tapi selama dia orang muslim, mereka itu adalah saudara kita. Saudara itu lebih kental, lebih tidak hanya sekedar teman gitu ya, tapi benar-benar saudara. Walaupun tadinya kita tidak mengenalnya, tidak tahu asal usul dari mana, selama mereka adalah muslim, sholatnya sama, sholatnya menghadap kiblat, puasanya sama, agama yang dilakukan ajarannya adalah sama, maka mereka adalah saudara kita. Mereka adalah teman kita. Jadi anjuran Rasulullah SAW kita untuk mencari teman, karena teman ini akan menemani kita dalam perjalanan kehidupan di dunia dan juga di akhirat nanti. Jadi teman itu tidak hanya menemani kita di dunia saja, nanti juga di akhirat teman kita akan memberikan syafaat atau manfaat untuk kita. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin ya. Al-akhilla jamannya khalil ya. Pertemanan atau persahabatan itu yauma idzin pada hari kiamat ba'dhum li ba'din adu, sebagian mereka dan sebagian yang lain akan menjadi musuh illal muttaqin, kecuali pertemanan orang-orang yang bertakwa. Artinya insyaallah orang-orang mukmin, orang-orang bertakwa di dunia ini mereka akan dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Dan juga kenapa kita dianjurkan untuk mencari teman? Karena teman ini juga yang akan menjadi saksi kita, menjadi saksi seseorang ketika dia meninggal, wafat. Pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW, ada jenazah ketika akan dibawa ke kuburan, kemudian ada salah satu sahabat yang dekat Rasulullah SAW mengatakan sesuatu yang tidak baik terhadap jenazah tersebut ya, karena dulu mungkin di dunia perbuatannya kurang baik, sehingga sahabat ini menjelaskan tentang jenazah yang baru dibawa tersebut yang akan dikubur. Dia dulunya kurang baik akhlaknya, perbuatannya,
Maka apa kata Rasulullah? Wajabat, wajabat. Kata Rasulullah, wajabat, wajabat. Kemudian di waktu yang lain ada lagi jenazah lewat. Dan sahabat ini lagi mengatakan jenazah tersebut adalah orang yang baik. Dulunya memiliki akhlak yang baik, perbuatannya baik, ucapannya baik. Maka kata Rasulullah SAW mengatakan juga wajabat, wajabat. Ini kata Rasulullah. Kemudian sahabat ini penasaran kepada Rasulullah, bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa maksudnya wajab, wajabat? Yang pertama, apa jenazah yang waktu hidupnya kurang baik, akhlaknya kurang baik, engkau mengatakan wajabat, wajabat. Kemudian jenazah yang kedua, jenazah yang baik waktu hidupnya, engkau juga mengatakan wajabat, wajabat. Kata Rasulullah SAW, jenazah yang pertama adalah wajabat, wajabat, wajib baginya neraka. Kemudian jenazah yang kedua, wajabat, wajabat, wajib baginya surga. Benar, Rasulullah mengatakan kalian adalah para saksi, ya. Kalian semua akan menjadi saksi saudara-saudara kalian. Mulanya kita di masyarakat kita, di tempat tinggal kita terutama, ya, tunjukkan kebaikan kita kepada masyarakat kita, kepada teman-teman kita, agar kita nanti ketika dipanggil Allah Subhanahu wa taala, mereka semua akan mengatakan, akan memuji kita, akan mengatakan yang baik-baik buat kita, maka mereka itu adalah menjadi saksi-saksi bagi kita semua. Bapak Ibu sekalian, di hari kiamat nanti ketika para penghuni sorga berkumpul, mereka memperhatikan di sekitarnya, tidak mendapatkan teman-teman yang dulu bersamanya sholat, bersamanya berpuasa, mengajar Al-Quran dan lain-lain sebagainya. Mereka bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, mana teman-teman saya dulu yang selalu bersama, sholat bersama, mengajar bersama, ya, berpuasa bersama, dan melakukan amal soleh yang lainnya bersama-sama. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka di neraka, gitu ya. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada penghuni sorga ini untuk berangkat ke neraka untuk mencari teman-teman mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, keluarkanlah mereka, teman-temannya ini yang masih memiliki misqala dzarratin minal iman, yang masih memiliki sedikit daripada iman. Jadi teman kita di dunia ini akan memberikan manfaat kita di hari kiamat nanti, ya. Makanya di sini, ya, di antara kita, ya, wallahu alam, semoga kita semua langsung dimasukkan surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Jika kita nanti di hari kiamat belum mendapatkan teman-teman kita, ya, yang kita ingat mana teman kita ini, ya, kita sama-sama memberikan syafaat kepada mereka. Hasan Al-Basri mengatakan istaksiru minal asdiqa'il mu'minin fa inna lahum syafa'atun yaumal qiyamah. Jadi kata Hasan Al-Basri, istaksiru, perbanyaklah al-asdiqa al-mu'minin, ya, perbanyaklah teman-teman dari orang-orang yang beriman. Fa inna lahum, sesungguhnya mereka, yaumal qiyamah, ya, sesungguhnya mereka pada hari kiamat akan memberikan syafaat, ya, sesuai dengan riwayat hadis yang disebutkan tadi. Beliau Ibnul Qayyim atau Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim, ya, beliau mengatakan fa illam tajiduni bainakum, apabila kalian tidak menemukan diriku di antara kalian, is'aluni aina fulan abduka alladhi yu'allimuna alladhi yudzakkiruna. Kemudian beliau menangis. Jadi beliau mengatakan, kalau kalian tidak mendapatkan diriku di antara kalian, maka bertanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala, mana hambamu fulan bin fulan yang dulu mengajarkan kami, ya, yang dulu mengingatkan kami kepadamu, ya Allah, ya. Kemudian beliau menangis, gitu ya. Nah, ini adalah manfaat dari kita
berteman dengan orang-orang yang mukmin. Begitu juga teman mukmin ini adalah sebagai cermin kita, yang mana kata hadis Rasulullah SAW, al-mu'minu mir'atu akhi, ya. Al-mu'minu mir'atu akhi. Jadi orang mukmin itu adalah cermin bagi saudaranya. Kalau kita bercermin gitu ya, di hadap kaca, cermin tersebut akan menunjukkan atau akan menampakkan diri kita yang sebenarnya tanpa ditutup-tutupi, ya. Buruk sedikit pun atau ada kotoran di mata kita akan dinampakkan oleh cermin tersebut. Tetapi kalau kita tidak bercermin, kita nggak sadar, kita nggak tahu ternyata di wajah kita, di mata kita ada kotoran, ya. Kita baru sadar kalau kita bercermin. Nah, cermin ini adalah saudara kita, ya. Karena yang namanya manusia, sifat manusia itu adalah ammaratun bisu, gitu ya, memiliki nafsu yang selalu mengajak kepada keburukan. Kadang dia merasa soleh, merasa sangat baik, tidak ingat kalau dia memiliki suatu aib, suatu keburukan. Manusia itu lebih mudah menilai atau mencari-cari aib orang lain, keburukan orang lain, tapi kadang lupa dengan aib dirinya sendiri, ya. Maka dari itu kita butuh cermin, butuh teman yang mengingatkan kita, ya, agar kita bersama-sama selamat dengan teman kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Inilah perlunya kita mencari teman, ya. Jadi teman kita adalah sebagai cermin kita. Kita harus mencari teman yang sejati, teman yang selalu bersama kita baik kita suka dan duka, teman yang selalu mengingatkan kita ketika kita bersalah dengan nasihat yang baik, yang lembut, ya. Teman yang membantu kita pada saat kita terkena musibah. Teman kita yang selalu mendoakan kita secara diam-diam, secara gaib. Kita mencari teman yang seperti itu. Maka sebagian ulama carilah teman paling tidak memiliki 4 karakter, gitu ya. Yang pertama adalah teman yang berakal atau berilmu, gitu ya. Karena teman yang berakal kita bisa mengambil manfaat darinya, bisa memberikan pemahaman kepada kita, masukan-masukan, ya, solusi kepada kita ketika kita memiliki teman yang berakal dan berilmu. Kemudian yang kedua adalah teman yang memiliki akhlak yang baik, akhlak yang mulia, ya. Karena ketika kita berteman dengan orang yang memiliki akhlak yang mulia, kita akan terbawa juga menjadi orang yang baik. Karena pengaruhnya sangat besar teman itu, ya. Akan bisa merubah karakter seseorang. Mulanya dalam hadis Rasulullah SAW, apabila kita ingin menilai seseorang itu, lihatlah bagaimana teman dekatnya, kata Rasulullah. Al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil, ya. Jadi agama seseorang itu, karakter seseorang, sifat seseorang itu bergantung kepada agama temannya. Maka lihatlah di antara kalian dia berteman kepada siapa. Jadi temannya itu ya kurang lebih aja, gitu. Jadi teman dekatnya itu tidak jauh dari karakter dan sifatnya. Karena dalam hadis itu ruhun mujannadah itu, ya, bahwa seorang mukmin itu akan diberikan yang ruhnya itu sama, karakternya sama, itu akan dipertemukan, gitu, ya, akan dipertemukan. Kalau orang yang biasa berbuat buruk, penjahat, ya, nggak mungkin mereka bisa dekat dengan para kiai, para ustadz yang soleh-soleh, ya, berat, susah, gitu ya. Begitu juga sebaiknya orang-orang yang soleh, orang-orang baik disuruh berteman dengan preman nggak bisa, gitu. Ruhnya berbeda, gitu. Jadi untuk menilai seseorang itu, ya, apalagi kalau kita mau cari mantu, gitu ya,
Lihat teman terdekatnya siapa gitu. Teman terdekatnya siapa, bagaimana karakternya ya. Ya. Bagaimana karakternya. Kalau dia orang baik, insya Allah temannya juga adalah orang-orang yang baik. Itu yang kedua, yaitu memiliki teman yang berakhlak. Karena banyak ya orang yang berakal, orang yang berilmu, tapi ketika tidak disertai dengan akhlak gitu ya, mereka tidak bedanya dengan hewan gitu ya. Mulanya kata Rasulullah SAW, akmalul mu'minina imanan ahsanum khuluqa ya. Jadi orang mukmin yang imannya sempurna adalah orang yang terbaik akhlaknya. Nah, ini adalah yang kita cari, adalah harus memilih teman ya. Teman harus dipilih, tidak sembarangan teman ya. Carilah teman itu yang akan membawa kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah pilihlah teman yang tidak memiliki sifat fasik ya. Jadi fasik adalah orang yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala pasti dia akan memudahkan dirinya untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang haram ya. Maka orang yang seperti ini jangan kita temani ya. Kalaupun kita berteman, kita sebagai memberikan nasihat kepada mereka ya, tidak sampai dekat banget ya. Karena agama kita adalah berdasarkan dengan nasihat, ad-dinun nasihah ya. Agama kita adalah agama nasihat. Kewajiban kita untuk memberikan nasihat kepada saudara-saudara kita siapapun dia gitu. Tapi carilah teman-teman yang terdekat gitu ya, teman-teman yang tidak memiliki sifat fasik ya. Nah, ini tiga hal yang disampaikan para ulama. Yang terakhir adalah memiliki teman yang memiliki sifat zuhud ya. Teman yang tidak hanya berbicara dengan dunia saja gitu ya, tentang kesenangan-kesenangan saja. Tetapi kita juga memiliki teman yang selain mengingatkan kita tentang dunia dan juga mengingatkan kita tentang akhirat ya. Kalau kita memiliki teman yang tidak zuhud, yang dibicarakan ya dunia saja gitu ya, tidak pernah mengingatkan kita tentang Allah, tidak pernah mengingatkan kita tentang akhirat gitu ya. Jadi ini benar sekali kata Rasulullah SAW, sebuah kalimat yang singkat tapi padat, hanya 3 kata gitu ya. Al-mu'min mir'atu akhi gitu ya. Al-mu'min mir'atu akhi, bahwa orang mukmin adalah cermin bagi saudaranya. 3 kata, tapi yang mengucapkan adalah bukan ucapan biasa, tetapi ucapan Rasulullah SAW. Wa ma yantiqu 'anil hawa, Rasulullah tidak mengucapkan sesuatu dari hawa nafsunya, in huwa illa wahyu yuha, tetapi itu adalah wahyu yang telah diwahyukan kepada Rasulullah. Allamahu syadidul quwa ya, yang mana Rasulullah diajarkan melalui malaikat Jibril yang memiliki sifat kuat dan sifat-sifat lainnya ya. Jadi anjuran Rasulullah SAW kita untuk mencari teman-teman yang sejati, teman-teman yang baik ya, teman-teman yang berakal, tadi berilmu dan juga berakhlak, teman yang memiliki sifat zuhud, teman yang tidak memiliki sifat fasik ya. Semoga dengan kita berteman dengan orang-orang yang mukmin, orang-orang yang sejati, akan mengantarkan kita dalam kehidupan yang lebih baik dan juga akan memudahkan kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak kalau kita memiliki teman mukmin, teman yang baik, akan memberikan syafaat kita di hari kiamat nanti. Wallahu alam bisawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada MC. Silakan Ustaz. Izin dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Baik akhwat fillah dan juga asatidz sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita hari ini berkumpul untuk memperdalam ukhuwah kita lewat sharing ya sebenarnya, karena kita sama-sama kedudukannya sama gitu ya.
yang termulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Jadi kita tidak ada beda gitu ya. Bersama-sama fastabiqul khairat, dan juga tujuannya sharing adalah untuk saling memotivasi dan juga saling merangkul dan juga menguatkan. Karena memilih sahabat, memilih teman yang solih, yang baik itu adalah sebuah kewajiban. Karena ini akibatnya nanti sampai akhirat. Tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Saiful gitu ya. Cari teman yang memiliki manfaat dunia bahkan akhirat. Jadi kalau dunia saja mungkin begitu meninggal sudah putus ya. Bahkan mungkin saat itu bisa mengeluarkan air mata banyak sekali karena kehilangan sahabat sejatinya. Tapi mungkin beberapa pekan setelah itu selesai urusannya. Nah makanya kenapa dikatakan wajib oleh syariat, artinya wajib ini bukan kemudian sesuatu yang ketika kita tidak memiliki teman yang soleh, dosa kita banyak, itu enggak ya. Artinya diharuskan ya, diharuskan kita selektif ya di dalam bergaul untuk mencari teman yang soleh yang bisa memberikan manfaat kelak di yaumil qiyamah. Tadi sudah disebutkan hadisnya. Kita nggak ngerti nih, bukan kemudian yang duduk bertiga di depan ini akan masuk surga duluan. Allahu a'lam. Belum tentu, belum menjamin. Salatnya, Al-Qur'annya belum menjamin. Sehingga inilah manfaatnya kita bersahabat, memilih teman yang selektif gitu ya untuk tujuan kita akhirat, tidak hanya dunia saja. Gimana ciri-cirinya tadi sudah disebutkan gitu ya. Ini juga dicontohkan oleh salafus soleh gitu ya. Bagaimana orang-orang salaf, orang-orang terpilih pada zamannya, zaman dulu itu mereka berlomba-lomba untuk memperbanyak teman yang soleh. Dikisahkan dalam sebuah hadis sahih Bukhari, di situ ada seorang sahabat bernama Alqamah rahimahullah. Ketika beliau hijrah ke negeri Syam gitu ya, kemudian beliau sampai tanah negeri Syam, beliau langsung menuju masjid dan melakukan sholat 2 rakaat. Setelah sholat selesai 2 rakaat, beliau berdoa kepada Allah. Berdoanya cukup 1 gitu yang disebutkan oleh sahabat Alqamah rahimahullah. Ya Allah, berikanlah aku teman yang solih di negeri ini. Karena beliau baru pendatang di negeri Syam. Perjalanan untuk menuju negeri Syam dan juga beliau akan hijrah menetap di situ. Doanya 1. Ya Allah, berikanlah aku teman yang solih, yang baik di negeri ini. Setelah selesai sholat, kemudian sahabat Alqamah ini seorang tabi'in gitu ya, menuju ke rumahan seorang syekh yang sedang menyampaikan ilmu. Kemudian syekh tersebut ya bersama sekelompok halakohnya. Syekh tersebut adalah Abu Darda, menanyakan kepada sahabatnya. Kemudian sahabat Alqamah bertanya kepada sekelompok tersebut, siapakah beliau? Beliau adalah Abu Darda, sahabat Rasulullah SAW. Kemudian sahabat Alqamah menyampaikan apa yang didoakan, maksudnya apa yang dihajatkan kepada Allah saat baru datang menginjak negeri Syam itu dan sholat 2 rakaat. Tadi aku sholat 2 rakaat setelah aku menginjak ke negeri Syam sampai tanah negeri Syam, kemudian aku minta kepada Allah, ya Allah berikanlah aku teman yang soleh, dan ternyata Allah mengabulkan doaku. Ditemukan dengan seorang sahabat Rasulullah SAW yaitu Abu Darda. Artinya apa? Kok syariat mewajibkan kita memilih teman yang soleh? Karena itu penting banget gitu ya. Kita aja kalau mau beli rumah, pinginnya apa? Ya Allah, semoga tetanggaku yang tidak suka ghibah gitu ya, yang tidak suka apa ya, musik-musik gitu ya, ngikut-ngikut apa. Pinginnya kan yang baik gitu ya. Bahkan seorang sahabat itu bisa melebihi saudara kandung. Iya enggak? Iya enggak Bu Wahidah? Iya ya. Iya. Ini ada adikku juga ya. Karena apa? Yang menyatukan adalah ikatan akidah. Tadi sudah disebutkan kekuatan iman gitu ya. Makanya disebutkan al-mu'minu akhul mu'min, bahwa seorang yang beriman itu saudara bagi iman yang lainnya, seorang iman yang beriman yang lainnya. Jadi karena ukhuwah itu diikat dengan keimanan kepada Allah sehingga bisa melebihi daripada saudara yang serahim, sekandung gitu ya. Karena kecintaannya fillah kayak gitu ya. Jadi begitu pentingnya. Dan juga tadi sudah disebutkan cerminan diri kita itu juga dilihat daripada siapakah kita berteman dengan siapa, siapakah teman kita. Enggak mungkin tadi ya orang yang suka main malam, orang yang suka belanja, orang yang suka nge-mall dan sebagainya mengajak seorang ustadzah yang hari-hari Al-Quran. Enggak enak kan? Ini kadang kayak gini kan, mau ngajak ustadzah Fasko enggak enak ya. Kayaknya enggak level mau ngajak jalan ke mall. Ya kan belum ditawarin, siapa tahu kalau ditawarin mau ya. Karena enggak ditawarin ya enggak ngerti saya mau apa enggak gitu ya. Tapi
Belum menawarkan aja sudah nggak enak. Begitulah memang fitrahnya seperti itu, gitu ya. Tinggal bagaimana kita berteman kepada siapa, sekali lagi mencari tujuan akhirat, insya Allah dunia akan didapatkan. Tapi kalau tujuannya dunia, saya mau memperbanyak teman, tapi yang bisa memberikan bantuan, ya bisa meminjamin pinjaman saat saya butuh, bisa memberikan dunia apa yang saya mau, mungkin dapat, tapi akhirat tidak akan didapatkan. Ya, dunia juga belum tentu sebenarnya, karena kan hati manusia itu yang menggenggam Allah. Mungkin saat ini menjadi sahabat karib gitu ya, teman sejati gitu ya, dalam sedih, dalam bahagia, dalam duka, dalam kondisi apapun gitu. Tapi kemudian menemukan sesuatu teman yang lebih baik ternyata dari dia, bisa berpaling, bisa. Itu karakter manusia, bisa saja karena hati manusia berbolak-balik seperti itu, sehingga tidak menjamin gitu ya. Tapi kalau persahabatan kita diikat karena Allah, karena akidah, karena keimanan, karena Al-Quran, insya Allah. Di saat setannya mulai mengganggu gitu ya, mulai ada iri-irian, ada yang mengingatkan. Apa? Buka lagi ayat Al-Qurannya. Kenapa sih kita sampai seperti ini loh Al-Qurannya. Saling merangkul, saling sadar, gitu ya, saling minta maaf, seperti itu. Sehingga semoga Allah SWT mengingatkan kita semua yang ada di sini dan seluruh teman-teman yang terikat di Yayasan Ar-Rahmah maupun Yayasan Al-Haq Indonesia, benar-benar Allah mengingatkan ukhuwah kita, menguatkan hati-hati kita dalam keimanan dan juga bersama-sama kita istiqomah sampai akhir hidup kita, saling mendoakan supaya husnul khotimah. Sehingga kelak di yaumul qiyamah di antara kita bisa saling memberikan syafaat kepada sahabatnya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu saja karena sudah lengkap disempurnakan oleh Ustaz Saiful. Kepada Mas Andri kami persilahkan. Iya, terima kasih Ustaz ya. Syukron. Dan mungkin selanjutnya setelah tadi Ustaz Saiful memberikan dan Ustaz Jafas memberikan tausiahnya, selanjutnya kita membuka sesi tanya jawab. Silakan bagi asatidz dan asatizah yang mungkin ingin tanya jawab, silakan angkat tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustazah, bagaimana hukumnya ya Ustazah ketika kita bersedekah itu atas nama sahabat kita? Apakah bisa atau bagaimana, dan apakah ada doa-doa khususnya ketika kita bersedekah untuk sahabat kita? Kurang lebih gitu Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di situ sesuai dengan disebutkan dalam Al-Qur'an ya. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Jadi dalam ayat tersebut Rabbana ighfir lana wal ikhwanina. Ya Allah, ampunilah dosa kami, Rabbana ighfir lana wali ikhwanina, dan saudara-saudara kami alladzina sabaquna bil iman ya, yang telah mendahului kami dengan membawa iman ya. Artinya ucapan doa yang kita kirimkan, kita berdoa kepada Subhanahu wa taala, itu bisa memberikan manfaat kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita. Jelas sekali ayatnya, Rabbana ighfir lana wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan membawa keimanan. Baik itu berupa doa atau kita misalnya ingin bersedekah gitu ya, kemudian kita hadiahkan buat bapak kita, ibu kita, saudara kita, teman kita, itu insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di situ nanti ada perbedaan di antara ulama ya. Jadi kalau ulama juga ada yang mengatakan bahwa kebaikan seseorang itu nggak bisa dikasihkan kepada orang lain, sebagaimana keburukan seseorang tidak bisa dilimpahkan kepada orang lain. Masing-masing menanggung sendiri gitu ya, baik itu kebaikan ataupun keburukan ya. Tapi di situ ada memang dua versi gitu ya. Tinggal keyakinan kita mengambil yang mana ya. Dalilnya juga di dalam ayat juga gitu ya. Semuanya ada di ayat gitu ya. Dan di situ ada perbedaan di antara ulama. Ada yang mengatakan bahwa pahala seseorang itu bisa sampai kepada orang sudah meninggal. Ada yang mengatakan tidak sampai. Tergantung kepada diri kita, keyakinan kita mau mengambil pendapat yang mana. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pertanyaan saya, misalnya nih, kan kita biasanya berteman ya. Kadang-kadang kita butuh, kadang-kadang mereka yang butuh. Iya. Nah, ada suatu masa ketika ada teman yang, jangan baper ya teman-teman ya. Misalnya ada yang meminjam, terus bukan pura-pura berbaik sangka ya, mungkin lupa. Terus pada saat itu kita sudah butuh uangnya. Bagaimanalah kita menyikapi hal tersebut? Silakan Ustaz. Baik. Jadi dalam agama kita bahwa hak seseorang itu harus dikembalikan apapun bentuknya gitu ya. Itu pada dasarnya seperti itu. Baik itu berupa harta, uang ataupun pinjam apa gitu ya. Walaupun itu kecil gitu ya. Kalau itu punya hak saudara kita meminjamnya harus dikembalikan ya. Ini kembali kepada persahabatan kita. Di sini adalah kembali untuk membuktikan bahwa kita itu benar-benar bersahabat atau tidak gitu ya. Kita juga melihat kondisi teman kita ya, teman kita kadang dia memang sangat membutuhkan gitu ya. Mungkin dia dalam keadaan yang sangat sulit sekali gitu ya. Walaupun dulu berjanji mungkin akan mengembalikan uang ya di tanggal sekian-sekian, tetapi ketika sampai pada temponya dia keadaannya masih seperti itu ya. Maka disinilah kita buktikan persahabatan kita. Kalau jumlahnya cuma sedikit, kenapa tidak dihalalkan saja, tidak diberikan saja gitu ya. Sedangkan kita masih memiliki kemampuan. Ini adalah kita membuktikan bahwa kita itu adalah benar-benar bersaudara gitu ya. Al muslimu akhul muslim. Kalau saudara kita tidak mampu, kenapa kita tidak membantunya? Apalagi hanya sekitar 100-200 ribu misalnya gitu ya. Udah infakkan saja, dikasihkan buat saudara kita. Kita akan mendapatkan 2 pahala itu ya. Pahala kita berinfak, pahala persaudaraan begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ini membuktikan kalau kita tuh sebagai bestie gitu Ustaz ya. Apa itu pasti Mas? Sahabat karib Ustaz ya. Sahabat karib. Dekat ya, sahabat karib dekat. Best friend. Best friend. Teman terbaik. Iya. Boleh nambahin Mas? Silakan Ustaz ya. Iya. Jazakillahu khairan pada Ustazah Wahidah yang bertanya tentang sahabat yang meminjam hutang. Aduh, kalau udah masalah hutang berat ya. Bisa satu sisi mendekatkan, bisa satu sisi menjauhkan. Iya, tinggal bagaimana niat kita, terutama dari 2 arah, tidak boleh salah satu sahabatnya aja gitu ya. Sahabatnya selalu baik, selalu mengikhlaskan, selalu sudah nggak usah nyaur gitu ya, sudah nggak usah dilunasin gitu, selalu kayak gitu. Tapi yang satunya menggunakan kesempatan itu juga tidak bisa bertemu sahabat tersebut. Iya enggak, karena hanya yang menggunakan memanfaatkan satu sahabat gitu ya. Kalau yang baik kan memanfaatkan dua-duanya, tujuannya untuk akhirat gitu kan. Jadi masalah pinjam meminjam ya, itu tadi bisa merenggangkan, bahkan bisa memutus tali persaudaraan atau persahabatan kita. Kalau memang tujuannya dunia ya, dunia iri ya, hasad itu kan bisa merusak semuanya, bisa membakar semua amal soleh. Iya. Jadi mungkin melihat sahabatnya, masya Allah ya, rezekinya selalu datang gitu ya, barang-barang perabotannya selalu baru, bahkan yang di tangan panjang dari sini sampai sini gitu ya, yang di jari 10 jari kayak gitu ya. Nah sahabat yang satu itu nggak ada gitu ya, setannya mulai menggoda kita dan kepingin, akhirnya mungkin pinjam dan sebagainya gitu ya. Kalau tujuannya dunia gampang putus, tapi kalau tujuannya akhirat mungkin minjem ya duit atau mungkin barang sesuatu untuk keperluan hajat yang doruri ya, yang penting mungkin untuk bayar anaknya sekolah dan sebagainya. Insya Allah Allah mudahkan untuk melunasinya, dan juga bahkan yang meminjamkan karena ngerti sahabatnya itu adalah sedang butuh maka diikhlaskan gitu ya. Tapi juga kita perlu ingat, ini pentingnya memilih teman yang berilmu ketika kita ada akad hutang piutang, pinjam meminjam gitu ya, harus ditulis karena secara fikih seperti itu. Kalau memang akadnya minjem walaupun pinjamnya mungkin 50 lewat transfer,
ditulis tanggal sekian ini bukti transfernya gitu. Adapun nanti jatuh tempo tanggalnya kok belum bisa dan kemudian dari pihak yang meminjamkan itu mengikhlaskan, sudah hapus semua. Jadi ada akad mengikhlaskan, sudah nggak usah nyaur berarti sudah. Tapi kalau dari pihak yang meminjamin atau menghutangin masih mencatat itu sebagai hutang dan mengulur nyaurnya atau membayarnya, melunasinya ya kapan saja kalau ada. Berarti kan masih tercatat sebagai hutang karena kapan saja kalau nanti kamu ada kayak gitu. Tapi tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Saiful, kalau nilainya sedikit tidak sampai MM-an, bukan Mbak Emma ya, MM-an gitu ya, nggak tahu M-nya berapa, dan mungkin itu untuk dana panjang keluarga dan sebagainya, maka ya saling memahami, sahabat itu saling memahami ya, jangan ngambil keuntungan dari sahabatnya saja, saling memahami gitu ya. Jadi sensitiflah gitu ya terhadap saudara kita. Kemudian pahamilah, mengerti. Makanya dalam ukhuwah itu kan ada 4 tahapan ya. Yang pertama ta'aruf. Kalau baru mengenal nama dan alamat sama nomor HP, pasti ketemu sesuatu yang tidak sama, itu akan ya ada apa ya? Ada rasa gitu ya, yang enggak enak dalam hati. Kalau baru tingkat ta'aruf, baru kenal nama dan nomor HP saja, maka sambunglah, tambahlah menjadi level setelah ta'aruf apa? Tafahum, iya, memahami. Oh iya, saudaraku, sahabatku itu nggak suka kalau dia ngobrol masalah begini-begini sensitif. Ya jangan diobrolkan gitu kalau ketemu. Cari pembicaraan yang lain tentang ilmu dan sebagainya. Tidak cukup sampai situ, ternyata harus naik lagi sampai tingkat takaful. Bukan itu ya, pinjam meminjam PMT takaful ya. Artinya apa? Saling menanggung gitu ya. Begitu kita melihat sahabat kita itu butuh bantuan, nggak usah diminta, nggak usah sampai dijapri gitu ya. Takaful itu saling menanggung. Apa yang kau butuhkan, ya, apa yang aku miliki, engkau bisa memiliki juga. Maksudnya itu saling berbagi ya. Takaful itu saling menanggung lah. Ketika saudara kita butuh bantuan, kita paham, mengerti, tanpa diminta langsung membantu. Dan yang ingin kita capai adalah sebagaimana tingkatan ukhuwah keimanan para sahabat, yaitu di level keimanan yang tertinggi adalah itsar. Kita ingat pada kisah peperangan, ada seorang sahabat yang benar-benar dia dalam kondisi lemah sekali, sakarat gitu ya. Dan kemudian terucap dari lisannya itu air, mak. Kemudian sahabat yang satunya mendengar. Nah, sahabat yang mendengar itu posisinya lebih parah daripada sahabat yang meminta air dalam kondisi yang benar-benar dalam peperangan gitu ya, terkena dan sebagainya. Mak. Ternyata sahabat tersebut minta tolong kepada yang sehat gitu ya untuk memberikan air kepada sahabatnya yang merintih minta mak. Tapi setelah diberikan, sahabat tersebut berikan kepada dia kembali, dia lebih membutuhkan daripada saya. Akhirnya dua-duanya tidak meminum air seteguk pun dan kedua-duanya syahid. Itu tingkatannya, dalam kondisi yang sudah tidak bisa berdaya apa-apa masih mementingkan saudaranya. Sementara saudaranya ya tidak mau menerima karena melihat yang memberikan lebih butuh daripada saya. Itulah tingkat ukhuwah, tingkat persahabatan para sahabat. Itsar, mendahulukan kepentingan saudaranya dalam hal dunia dan akhirat. Itu kalau kita kan diperintahkan fastabiqul khairat. Begitu melihat sahabat karib kita, kok Masya Allah amal solehnya, somnya, ya, qiyamnya, tilawahnya kok melebihi target gitu ya, banyak sekali, kita iri. Dan irinya harus dipraktekkan, saya pun bisa, karena sama makannya nasi, waktunya 24 jam, iri kayak gitu boleh. Dan terus diburu fastabiqul khairat gitu ya. Tadi sudah disebutkan diantaranya zuhud juga, ciri-ciri teman yang harus kita cari itu yang di akhir. Jadi teman sahabat karib itu tidak menampakkan selalu keduniaannya. Tapi kalau boleh kita cari sahabat-sahabat kita yang menonjol di akhiratnya, karena itu yang akan bisa menggenggam tangan kita. Mencari sahabat karib ya itu sulit gitu ya, yang bisa mengingatkan, memotivasi kita tentang akhirat. Begitu dapat satu, ikat ya, hati-hati jangan sampai lepas. Kalau mencari musuh cepet banget gitu ya. Bahasa WA kadang nggak paham aja bisa tersinggung, padahal niatnya nggak seperti itu. Ya seperti itu, gampang banget cari musuh. Makanya cari teman karena sulit, apalagi yang solih itu, begitu punya, begitu dapat gitu ya, genggamlah tangannya.
ya, jangan sampai lepas. Artinya jangan sampai memancing-mancing sehingga membuat sahabat karib yang soleh itu tadi bisa semakin menjauhkan kita, bisa putus ikatannya. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Disebutkan dalam ayat kan, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah atau ila maisarah wa anta saddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa in kana dzu usrah, kalau teman kita yang ngutang itu, wa in kana dzu usrah, dalam keadaan kesulitan, fanadhiratun ila maisarah atau ila maisarah, tangguhlah sampai dia memiliki kemudahan. Wa anta saddaqu khairul lakum, tetapi kalau kalian bersedekah itu lebih baik dari kalian in kuntum ta'lamun, kalau kalian mengetahui. Insyaallah kalau kita sedekahkan Allah yang mengganti berlipat-lipat begitu ya. Jadi percayanya sama Allah Subhanahu wa taala. Nah. Assalamualaikum ya Ustadz dan Ustazah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya berkaitan dengan profesi saya. Afwan Ustadz, saya kan di sini sebagai koordinator kelas tasi non-rek ya, yang membawahi teman-teman untuk pengajaran di bidang tasi non-rek. Yang ingin saya tanyakan di sini tentang batasan persahabatan antara ikhwan dan akhwat, karena kan saya itu pasti berhubungan dengan teman-teman gitu, baik yang pengajar ikhwan maupun pengajar akhwat. Nah, bagaimana caranya menyikapi supaya tetap profesional tapi juga tidak terlalu kaku gitu. Iya. Seperti itu. Kemudian yang secara baik secara pertemanan itu, persahabatan itu bisa berlangsung secara online maupun offline. Bagaimana menyikapinya gitu Ustadz? Dan bagaimana juga dengan persahabatan yang dilakukan pada orang yang berbeda agama? Jadi kita bersahabat itu sama siapa saja boleh ya. Bahkan bersahabat sama orang kafir boleh saja, silakan. Dengan catatan tidak menjual akidah kita misalnya. Yang penting bukan berkaitan dengan akidah ya. Ya mungkin di antara kita ada tetangganya orang Kristen mungkin. Ya enggak masalah kita berbuat baik kepada mereka selama mereka tidak menyerang agama kita. Mereka tidak keras kepada orang-orang muslim, kepada agama kita, maka kita dianjurkan untuk berbuat baik kepada mereka gitu ya. Dan juga tentu persahabatan boleh ya, tapi ada batasan-batasan tentu, terutama antara laki-laki dan perempuan gitu ya, antara laki-laki dan perempuan. Apalagi di zamannya sekarang ya, mudah sekali untuk mencari sahabat secara diam-diam ya, tanpa diketahui. Ya, ini harus jaga diri juga gitu ya, harus jaga diri, harus tahu diri. Apalagi kalau kita sebagai seorang perempuan ya, ketika berhadapan dengan lawan jenis ya, laki-laki, kita harus jaga diri ya, ketika berbicara dengan suara yang jangan lemah lembut, lenjeh bisa jawabnya, kemayu gitu ya. Kemayu, iya. Ya, harus jaga diri ya. Kemudian seandainya kita tidak bercadar gitu ya, pakai wajah biasa, apalagi kalau wajahnya cantik ya jangan pasang wajah gitu ya, jangan pasang wajah malah nunyuk lagi misalnya gitu ya. Harus tahu diri gitu ya. Iya. Ya walaupun ada perbedaan di antara ulama, ada yang membolehkan membuka wajah, ada yang mengharuskan, yaitu adalah perbedaan di antara ulama. Kita tidak membahas di situnya, tapi kita yang tidak bercadar harus tahu diri gitu ya. Harus tahu diri, bukannya diperbolehkan secara luas-luasnya gitu ya. Kita boleh tidak bercadar, tapi kita tidak menjual wajah kita gitu ya. Ketika berpapasan dengan laki-laki ya jangan dijual wajah kita gitu ya, diberikan. Kita harus juga bagaimana bisa wajah kita tidak dinikmati oleh laki-laki gitu ya. Ya jadi artinya walaupun yang membolehkan misalnya wajahnya terbuka gitu ya, tapi bukan artinya kita memberikan kepada laki-laki semaunya ya, tidak gitu ya. Tetap kita mencari bagaimana agar
wajah kita terutama perempuan gitu ya, agar tidak dinikmati laki-laki ya. Begitu juga kita, karena di sekarang ini zamannya medsos gitu ya, jadi harusnya lebih berhati-hati ketika menge-share foto-foto kita gitu ya. Ya, apalagi yang kadang bersama-sama gitu ya. Ya jangan kalau di-share di Facebook atau di mana ya, Instagram ya. Jangan dengan wajah-wajah yang atau foto yang misalnya yang wajahnya sangat jelas gitu ya. Itu kan bisa di zoom dan lain sebagainya gitu ya. Jadi dikurangi hal tersebut ya untuk menjaga gitu ya. Walaupun misalnya ulama membolehkan kita membuka wajah kita, tapi bukan artinya kita semaunya diberikan, dijual misalnya kepada laki-laki. Jadi tetap ada batasan-batasannya ya. Kita tidak harus menjaga batasan syariat yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau di Yaman itu mungkin lebih jarang ya kalau kita melihat ada orang yang antara laki-laki dan perempuan itu yang ngobrol bareng, itu tidak boleh gitu ya. Jarang sekali, tidak pernah melihat, kecuali kalau di luar-luar ya. Kalau di daerah kampus kita mana berani ya, mereka ada seorang laki-laki yang berbicara kepada perempuan, nggak ada gitu ya, sama sekali nggak ada, nggak akan didapatkan ya. Yang kedua juga walaupun kita perbolehkan ya bersahabat dengan lawan jenis, kita juga harus jaga jarak, terutama tidak boleh juga berdua-duaan gitu ya. Tujuannya adalah kita untuk bersahabat misalnya dengan laki-laki, tujuannya untuk berdakwah gitu ya. Ada kepentingan agama gitu ya, bukan kepentingan untuk mencari kepuasan nafsu, bukan gitu ya. Tapi ada nilai untuk berdakwahnya gitu ya. Karena mau tidak mau misalnya apalagi kita ke lapas kan, ke lapas harus bertemu ketua lapasnya gitu ya. Tapi ketemu ketua lapasnya juga bukan berarti berduaan di tempat yang sepi gitu ya, nggak boleh gitu ya. Tetap kita harus tahu aturan-aturannya begitu, menjaga jarak ya. Ucapannya juga nggak boleh dikemayu tadi ya, dilembut-lembutkan gitu ya. Kemudian juga sebisa mungkin kalau bertemu laki-laki wajahnya kalau tidak pakai cadar ya nggak bertatapan langsung begitu ya. Misalnya yang jelas nggak bertatapan langsung lah gitu ya, agak serong atau apa begitu ya, dan lain sebagainya. Yang penting kita tahu diri saja begitu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ya. Mungkin Ustaz Jafas bisa menambahkan, silakan. Syukran jazakillahu khair Ustaz Arif atas pertanyaannya, tepat ya. Jadi medsos gitu ya, kita menghindar nggak mungkin karena sekarang kita hidup zamannya di zaman medsos gitu ya. Dan justru mungkin lebih banyak berinteraksi di medsos daripada di dunia nyata, artinya bertatap muka sekarang gitu ya. Jadi mau bisnis, mau ilmu, mau apa ya, cari jodoh dan sebagainya, itu ternyata berapa persen itu medsos menguasai gitu ya. Dan bahkan bagi orang-orang yang mahir gitu ya, artinya pandai medsos gitu ya, mungkin di Facebooknya akan memiliki ribuan teman gitu ya, 3.000 dan sebagainya, penggemarnya banyak gitu ya. Nah bagi orang-orang yang tahu syariat Islam, apalagi kita ini ya, yang hari-hari bersama Al-Quran, insya Allah bahwa Al-Quran itu sebagai huda, petunjuk, hidayah, insya Allah kita pelan-pelan akan selektif dalam pergaulan, terutama di dunia medsos. Nah bagaimana ketika sikap kita, ketika kita harus berhadapan dengan lawan jenis, ikhwan atau mungkin laki-laki jami umum gitu ya, yang belum paham syariat dan sebagainya, tetap kita posisikan keimanan kita di depan. Kita boleh komunikasi karena itu memang muamalah kita di dunia ini gitu ya. Interaksi kita bersosial itu diperintahkan gitu, karena kita hidup di dunia memiliki hubungan hablum minan nas gitu ya. Jadi bagaimana interaksi kita, hubungan sosial kita terhadap manusia, baik dengan lawan jenis maupun dengan sesama jenis, akhwat dengan akhwat, perempuan dengan perempuan, ikhwan dengan ikhwan, atau ketika kita butuh, ada hajat, ada kebutuhan, ada kepentingan yang harus kita sampaikan kepada lawan jenis, maka sampaikanlah ya, sesuai dengan kebutuhannya, sebagaimana umumnya gitu ya. Tidak berlebih-lebihan dalam hal suara, tidak berlebih-lebihan dalam berkomunikasi. Ketika memang hajatnya sudah selesai gitu ya, urusan bisnis dan sebagainya, langsung tinggalkan.
tidak perlu menambah tambahan, ya bolehkah kira-kira kalau main ke rumah dan sebagainya? Nah, berbahaya kalau sudah seperti itu ya. Jadi biasanya saya sebagai kaum hawa gitu ya, mengevaluasi diri sendiri gitu ya, bercermin juga gitu ya pada diri sendiri bahwa ternyata sebab munculnya musibah gitu ya, musibah apapun gitu ya, itu dari kaum wanita. Jadi hati-hati ya, yang memicu, yang menyebabkan adanya api gitu ya dalam hal pergaulan antar jenis gitu ya. Maksudnya kita ada hajat kepada laki-laki ya dalam hal bisnis dan sebagainya. Kita semua sudah berkeluarga gitu ya, ataupun yang belum gitu ya. Kemudian ada suatu musibah, biasanya itu ya dari kaum wanita. Jadi kita selektif lagi dalam bermedsos dan juga dalam berkomunikasi. Ketika memang ada hajat, sampaikan hajatnya seperlunya ya, jaga jarak, pandangan ya, bahasa gitu ya, komunikasi gitu ya. Kemudian nada suara, pakaian, semuanya gitu ya. Kalau sudah selesai hajatnya, maka segera tinggalkan. Ya. Dan enggak boleh berduaan, harus mengajak yang ketiga ketika punya hajat apa. Bagaimana bertiga kalau dalam medsos ya, WA dan lain sebagainya, secukupnya gitu ya. Yang penting-penting disampaikan, apalagi dapat amanah untuk menyampaikan, habis itu selesai. Bagusnya kalau kita bermuamalah terhadap lawan jenis ya, ketika kita punya hajat kepada seorang ustadz atau mungkin kepada seorang ikhwan ketika sudah berkeluarga, maka sampaikanlah lewat istrinya. Enggak kenal ustazah gitu ya. Kalau memang harus langsung tanpa perantara, maksudnya tanpa istrinya dan sebagainya, enggak apa-apa sampaikan, tapi langsung to the point ya saudari ya. To the point itu artinya langsung disampaikan tujuannya apa ya, pesannya apa. Tidak berbelit-belit. Assalamualaikum Ustadz Afan bla 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 panjang gitu ya, padahal menyampaikan cuma satu gitu ya. Langsung habis itu sudah. Kalau sudah dijawab jazakumullah khair, sudah, enggak usah saya doakan semoga Ustadz ya bla 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 panjang, akhirnya mengambil hati. Ada rasa gitu ya dari kalimat yang lembut. Itu kan munculnya dari seorang wanita yang pandai berbahasa seperti itu, kalimatnya indah, ya, halus dan sebagainya. Begitupun harus selektif terhadap kaum Adam, wahai kaum Adam gitu ya, selektif ya. Artinya dulu saya ketika di pondok jadi musyrifah gitu ya. Jadi ketika saya mau booking seorang ustadz untuk menyampaikan ilmu, menjadi pembicara, menjadi pemateri, tafsir, hadis dan sebagainya. Baru assalamualaikum saya sudah dimarahin, sudah dikertak dalam WA, dalam SMS. Dulu kan jadul ya, langsung ke Umi. Wah, bahasanya langsung ke Umi. Udah ngerti, memang Ustadz ini tegas gitu ya terhadap akhwat yang single nggak pakai apa-apa gitu. Iya, sudah ke Umi Ustadz, tapi Umi menyuruh saya, amah ke Ustadz langsung. Ke Umi saja. Terus diputer-puter kayak gitu intinya. Oh beliau nggak mau berurusan dengan akhwat. Walaupun uminya istrinya langsung mengarahkan juga balik kepada suaminya karena yang lebih ngerti tentang iya waktunya ada untuk mengajar dan sebagainya. Tapi dengan bahasa kayak gitu harusnya kita paham. Saya pun memahami, oh Ustadz memang gak mau ya masalah urusan kayak gitu. Langsung bisa malu, grogi dan sebagainya. Tapi tegas. Iya. Tapi juga ada Ustadz yang iya amah gitu ya. Ya Ustadzah gitu kan. Ada yang bisa saya bantu. Akhirnya panjang kan dan sebagainya. Ya tipe orang-orang berbeda dan itu kembali kepada kita masing-masing. Awas selalu memantau kita ada malaikat ya dari bahasa-bahasa seperti itu. Kita ada hati yang bisa terlemahkan gitu ya. Kita lemah gitu ya. Oke, wallahu a'lam bishawab. Ini pengingat juga bagi saya ya. Tidak hanya dulu ketika single saja atau teman-teman walaupun sudah berkeluarga. Syaitan itu sungguh apa ya? Akalnya banyak. Bodoh lah ya, bukan dikatakan pintar, bodoh karena mengganggu manusia itu dari jalan-jalan yang tidak terkira oleh kita gitu ya. Sangat halus sekali masuknya gitu ya, menggodanya, merusak hati manusia yang soleh itu gampang banget gitu ya. Jadi kita banyak saudara kita di sini minta nasihat lah gitu ya, minta temenin gitu ya dan sebagainya. Kalau sudah mulai ada hal-hal yang tidak wajar gitu ya, segera di-cut gitu ya, di stop, dipotong sudah. Walaupun itu dalam urusan bisnis maupun dalam hal nasihat kebaikan, agama dan sebagainya. Ya. Wallahu a'lam bishawab.
Ya, syukur saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz dan Ustazah, kita manusia itu punya sifat dasar yaitu mempertahankan, baik itu harta atau apapun, salah satunya ada mempertahankan pertemanan atau persahabatan. Nah, suatu saat kita tidak selalu merasa sejalan dengan sahabat kita atau teman kita, pasti ada perbedaan pendapat. Nah, bagaimana supaya kita sendiri nggak baper ketika pendapat kita tuh tidak diterima teman kita, atau juga kita menjaga jangan sampai teman kita juga baper dengan perbedaan pendapat antara kita. Biasanya kalau udah ada perbedaan itu ada rasa baper ya, takut bagaimana, akhirnya perbedaan itu terkadang dijadikan alasan untuk membuat suatu keadaan itu atau pertemanan itu jadi renggang begitu ya Ustazah. Jadi bagaimana menyikapi supaya perbedaan itu tidak saling menyakiti, tidak saling membuat kita tidak nyaman. Begitu Ustazah. Iya, terima kasih Ustazah Vera. Mulanya tadi disebutkan ya dalam tingkatan persahabatan ada tafahum gitu ya. Saling memahami, kan dasarnya gitu. Ta'aruf saling mengenal, tafahum saling memahami ya. Kemudian saling takaful, saling misalnya memenuhi kebutuhan misalnya, dan isar gitu ya. Jadi harus saling memahami, masing-masing antara dua orang yang bersahabat ini saling memahami temannya dan juga memahami dirinya gitu ya. Jangan kalau kedua pihak nggak ada yang mengalah gitu ya, kedua pihak nggak akan mengalah, hancurlah persahabatan tersebut. Pokoknya harus saling memahami. Kita mengalah misalnya dari dua pihak ini ada sifat misalnya sifat mengalah gitu ya. Jadi selama itu adalah bukan suatu yang haram, suatu yang batil gitu ya, ya kita mengalah. Tetapi kalau gitu sesuatu yang haram ya kita harus kenceng gitu ya. Ini nggak boleh dilakukan gitu. Kita harus berbeda dengan teman kita gitu. Harus kita berikan nasihat. Mulanya teman kita adalah cermin kita, itu artinya teman kita sebagai penasihat kita gitu ya. Saat kita bersalah, saat kita bersedih, dia yang memberikan dukungan atau bantuan kepada kita agar kesedihan kita hilang gitu. Jadi ini harus saling memahami ya. Karena tidak mungkin berteman bersahabat dengan waktu yang sangat lama tidak ada muncul perbedaan, tidak muncul perdebatan, pasti akan suatu saat akan terjadi. Mulanya sifat tafahumnya itu harus dikencangkan gitu ya. Masing-masing kedua pihak saling memahami gitu ya. Tadi juga disampaikan kalau saudara kita sensitif dengan hal ini ya jangan berbicara tentang ini gitu ya, akan menyinggung saudara kita, saling memahami gitu. Tambahan saja, Mas, silakan. Silakan saja. Jazakillah khair Ustazah Vera nggih, Masya Allah. Memang tidak lepas gitu ya, karena fitrah manusia, karakter manusia itu kan berbeda gitu ya, pasti itu ya. Jadi sesuatu yang tidak bisa dihindari gitu ya, walaupun sesohib apapun, sesejati apapun itu teman kita gitu ya, pasti ada yang berbeda. Kalau enggak makanan ya warna ya, atau mungkin hobinya, atau mungkin ya pasti ada gitu ya, pasti ada, karena memang itu sudah fitrah gitu ya, sesuatu kepastian gitu ya, istilahnya nggak bisa dihindari gitu ya. Nggak mungkin saya dengan sahabat saya 100% plek sama, anak kembar aja berbeda. Iya Mbak Vita ya, ada karakter yang berbeda padahal dari satu rahim yang sama, kembar lahirnya gitu ya. Makanya ada macam-macam kembar ya, kembar apa gitu ya. Tapi pasti ada yang membedakan. Nah, untuk menghindari itu semua, tentunya kita semua sudah berkeluarga di sini gitu ya. Lihatlah sahabat kita terdekat kita hari-hari 24 jam gitu ya. Kalau salah satu ada yang tidak mau mengalah, hancurlah gitu ya. Jadi sepandai apapun ya, kalau memang itu dalam hal-hal yang mubah ya, maksudnya tidak wajib harus dipertahankan, mengalahlah. Itu jalan teraman. Apalagi kita ingin mempertahankan sahabat gitu ya. Kalau hanya masalah beda pendapat ya, ketika syura ya, ketika istima, ketika rapat dan sebagainya, idenya tidak diterima dan bahkan ya berbeda jauh gitu ya dan lain sebagainya, mengalahlah demi kebersamaan, demi ukhuwah ya, demi keberlanjutan persahabatan dan sebagainya.
udah selesai gitu ya, jalanin bareng ya kegiatan tersebut dan sebagainya. Gak bisa gitu ya, saya udah capek-capek mengerjakannya dan sebagainya, kemudian kok tidak ada ngomong, tidak ada izin dan sebagainya, merubah dan sebagainya gitu. Kalau memang itu masih bisa jalan dan ternyata perbedaan tersebut menyebabkan kemaslahatan untuk bersama ya, kepanitiaan dan sebagainya, nggak apa-apa. Tapi kalau kita ngotot ya, biasanya karena kita merasa paling benar. Betul nggak? Kita ngotot gitu ya. Pokoknya kemudian menampakkan sesuatu yang aneh, begitu pendapatnya tidak terima, keluar dari syura, keluar dari rapat, mengundurkan diri dari panitia atau menjauh. Nah, biasanya yang ada masalah adalah orang tersebut. Masalah dengan dirinya, bukan dengan masalah jamaah gitu ya. Jadi rendahkanlah diri, baik secara suara maupun secara kepribadian, keilmuan dan sebagainya. Walaupun nyata mungkin ya pendapatnya paling bagus, pendapatnya paling benar, tapi nggak ada salahnya. Justru memudahkan urusan orang lain itu kan bagus gitu ya. Mengikuti pendapat yang disepakatin, walaupun mungkin nggak setuju, itu juga bagus gitu ya, untuk keberkahan dalam berjamaah. Jadi kalau anak pribadi sih merendahlah gitu ya, tawaduk gitu ya, nggak usah memunculkan bahwa pendapat saya hebat, pendapat saya paling oke, bagus dan sebagainya, terus ngotot. Pokoknya harus goal pendapat saya, harus disetujui. Habis itu, wah keren. Nah, muncul akhirnya sifat yang lainnya ya, takabur, merasa pendapatnya paling diterima, kemudian dijalankan oleh seluruh panitia dan sebagainya. Ya, jadi merendahlah, tawaduk, ya turunkan semua ego dan sebagainya. Itu baik kok, untuk melatih gitu ya. Dan ini memang berat. Kalau terbiasa dalam sebuah berorganisasi, dalam berjamaah dia selalu menjadi pemimpin, selalu menjadi apa ya? Dia selalu menguasai ya, menguasai forum ya, pendapatnya selalu dipakai. Sewaktu-waktu kok Allah hadirkan, Allah berkehendak pendapatnya tidak terpakai dan belum siap, hatinya tidak ada apa ya? Sifat-sifat istilahnya tawadhu, sabar ya, kemudian mengambil berkah dalam berjamaah, biasanya mental. Mengasingkan diri gitu ya, keluar dari organisasi tersebut, keluar dari jamaah dan sebagainya. Nah yang seperti itu karena punya penyakit ya, penyakit dalam dirinya gitu ya. Nggak baik juga seperti itu ya. Jadi makanya Islam, syariat Islam mengajarkan kepada kita ya adalah tawaduk ya, merendah ya, walaupun kita punya keahlian dalam berjamaah, selalu dari dulu ya, selalu jadi ketua, jadi pemimpin dan sebagainya. Pendapatnya selalu didengarkan, sewaktu-waktu Allah berkehendak pendapatnya tidak dengarkan, kalau kita siap dengan sifat tawaduk nggak ada masalah. Justru itu adalah pembelajaran ya, tarbiyah buat hati kita gitu ya. Nggak selalu orang itu selalu di atas, nggak selalu orang itu pendapatnya selalu diterima ya. Tapi kalau sudah siap karena memiliki sifat tawaduk nggak ada masalah. Tapi kalau nggak ada berbahaya gitu ya. Makanya dari sini kita kenapa dilatih untuk berorganisasi, kita berlatih untuk selalu berkumpul, mengorek ide, gagasan, pendapat, untuk melatih kesabaran dan juga merendahkan serendah-rendahnya posisi kita di hadapan orang lain. Kan lawan tawaduk berarti takabur. Kalau nggak ada tawaduk di diri kita, yang muncul takabur. Itu kan sudah sebuah pasangan fitrahnya memang seperti itu. Mendingan kita munculkan takabur sehingga munculkan tawaduk sehingga takaburnya hilang, menghindar, menjauh gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, sekarang saja. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, mungkin terkait diskusi tadi, saya ingin bertanya tentang biasanya kita sama teman itu berteman baik, tapi apalagi kalau teman kerja ya, teman kerja ini biasanya ya hari-hari kita bertemu berkomunikasi. Tapi terkadang sering banyak masalah juga gitu. Jadinya misalkan seperti ini, banyak hal kita berteman baik gitu, enak kita ngobrol, makan dan seterusnya. Tatkala ada diskusi berbeda pendapat, kita memang nggak bisa lepas dari lisan manusia lainnya. Cuma terkadang si A punya pendapat A, kekeh dengan A, kemudian kita juga punya pendapat dan kekeh dengan pendapatnya gitu kan. Di satu sisi atau salah satu mau kita ataupun temannya itu
paling tidak oh ya udah dalam hal ini kita nggak apa-apa lah beda pendapat gitu. Tapi di salah satunya gara-gara pendapat ini pertemanan jadi agak-agak buyar, miskomunikasi gitu. Terus nah itu gimana cara menanggapinya itu? Karena nggak mau gara-gara diskusi atau musyawarah itu pertemanannya dikorban. Pertama tadi ya, biasanya tafahum itu harus benar-benar ditanamkan pada dua pihak gitu ya. Kalau cuma satu pihak ya nggak berhasil juga gitu ya. Makanya umat Islam harus memahami tentang sifat tersebut gitu ya. Apalagi tentang masalah perbedaan-perbedaan tentang furu' ya, cabang-cabang Islam gitu. Di sini harus perlu misalnya seorang muslim itu luas wawasannya gitu ya. Ketika dia wawasannya sempit dia akan mudah baperan gitu ya, mudah marah gitu. Tapi kalau wawasannya luas dia bisa memahami gitu ya. Oh dia pendapatnya ini punya dalilnya ini gitu ya. Yang ini pendapatnya seperti ini dia punya dalilnya ini. Karena dia wawasannya luas dia bisa memahaminya gitu ya. Dia ambil tengah-tengah begitu ya. Namun tadi dikatakan sama saja saya kira jawabannya. Jadi kita tidak boleh, seorang muslim nggak boleh ngotot gitu ya, nggak boleh ngotot pendapat saya, ucapan saya harus diterima, harus dilaksanakan, tidak boleh seperti itu ya. Nah, kita lebih mengambil pendapat banyak, pendapat musyawarah ya, mungkin menurut kita pendapat tersebut kurang baik gitu ya, tapi karena berkahnya itu ya, berkahnya pendapat orang banyak, pendapat yang disetujui oleh orang banyak, mungkin sekilas menurut kita itu tidak baik ya, kurang bagus, tetapi ternyata itu adalah pilihan orang banyak. Nah pilihan orang banyak itu ya, walaupun mungkin sekilas enggak baik, itu akan ada berkahnya itu ya. Wa amruhum syura bainahum gitu ya. Wa amruhum syura bainahum, dan perkara mereka dimusyawarahkan di antara mereka. Itu kan hasil dari musyawarah ya. Kalau ada hasil dari musyawarah itu, walaupun menurut kita tidak baik ya, tapi di sisi Allah ada keberkahannya itu ya. Ada keberkahannya, sehingga yang menurut kita tidak baik, menurut kita enggak mungkin terjadi gitu ya, mustahil itu bisa terjadi. Tapi karena disepakati di forum gitu ya, itu yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala. Walau toh misalnya di ujungnya gitu ya, di ujungnya ternyata pendapat kita yang benar misalnya gitu ya, pendapat kita yang benar, walaupun di ujungnya pendapat kita yang benar ya, kita ngikuti ajaran Islam ya. Ajaran Islam itu kalau sudah ada musyawarah disepakati, itu yang dilaksanakan. Walaupun toh ujung-ujungnya nanti salah, pendapat kita yang benar, kita mengalah tetap ya. Kenapa dulu nggak ngikut saya kan gitu kan? Saya kan sudah ngomong kayak gini. Kita juga jangan seperti itu gitu ya. Jangan seperti itu. Kita ngikuti aturan ajaran Islam. Kalau sudah disepakati seperti ini, kita ngikuti aturan tersebut yang sudah disepakati bersama, walaupun pada ujungnya nanti gitu ya, ujungnya nanti ternyata pendapat pribadi yang benar ya, kita ingin mendapatkan pahalanya berjamaah itu, ingin mendapatkan berkahnya ketentuan atau kesepakatan yang sudah disepakati gitu. Begitu. Ya silakan saja, ingin menambahkan ambil saja. Nambahin sedikit Ustaz, di surat Al-Kahfi ayat 28, wasbir nafsaka ya ila akhirih ayah gitu ya. Ketika kita berbeda pendapat dan beda pendapat itu datang dari orang soleh, maka melatih kita untuk bersabar. Jadi perintahnya adalah wasbir nafsak, jadi bersabarlah ya kita semua terhadap perbedaan pendapat, apalagi beda pendapat itu datang dari orang-orang soleh gitu ya. Sebenarnya kita semua insya Allah soleh semua gitu ya, terus beda pendapat, maka wasbir nafsak gitu ya, di surat Al-Kahfi ayat 28 gitu. Jadi melatih juga kesabaran kita ya terhadap saudara kita. Jadi bersabar terhadap kawan kita yang soleh atas perbedaan karakter, kebiasaan mungkin gitu ya, dan lain sebagainya. Ya tentunya yang sudah berkeluarga paham banget gitu ya, berbeda banget gitu ya, yang satu suka rapi, yang satu enggak gitu ya, yang satu pokoknya repot gitu ya. Tapi ya begitulah perintahnya gitu ya, bersabarlah terhadap teman hidup kita gitu ya, apalagi orang-orang yang soleh gitu ya. Bukan sesuatu yang harus perbedaan-perbedaan dalam hal seperti itu mubah saja gitu kan. Seiring berjalannya waktu insya Allah akan ketemu kalau memang persahabatan kita ya didasarkan karena Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi selalu ingat bersabar ketika menemukan teman kita yang berbeda masalah hal-hal yang furuk gitu ya, yang tidak urgent banget lah, mubah saja gitu, bersabarlah. Jangan sampai memutus ukhuwah hanya karena sesuatu yang ringan, sesuatu yang sepele gitu ya, sesuatu yang mubah gitu ya. Padahal hakikat tujuan ukhuwah gitu ya mulia sekali, apalagi karena ukhuwah keimanan. Jadi perintahnya bersabarlah. Jadi memang disuruh memunculkan ya sabar ya, ya kita milih teman juga karena Allah bukan karena unsur-unsur yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan mungkin tidak terlalu jauh berbeda dengan pertanyaan Bu Vera ya. Jadi memang disampaikan sama Ustazah Nur Fasihah, bersabar ya, memang harus banyak bersabar ketika kita memiliki sahabat yang mungkin banyak berseberangan dengan kita. Cuman ketika di dalam perjalanannya sering kejadian berbeda atau cenderung memaksa gitu ya sahabatnya ini, terus padahalnya kita jadi ngedumel di hati gitu ya, menjalani tapi setengah ikhlas setengah enggak gitu ya. Nah itu urgensinya gimana? Apakah tetap bertahan tapi terpuruk gitu? Bertahan tapi kayaknya jadi bertahan tapi kayaknya sakit sendiri gitu. Makan hati terus gitu. Apakah ketika kita memutuskan meninggalkan sahabat itu menjadi sebuah dosa gitu, atau kita menjaga hati kita karena ternyata kita belum sampai di derajat yang orang yang sangat sabar sekali seperti itu, Ustaz. Itu bagaimana? Apakah sah-sah aja atau boleh-boleh aja gitu? Daripada kitanya ngedumel kan juga dosa gitu jadinya ya. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi memang kesabaran itu nggak ada batasnya itu. Sabar itu nggak ada batasnya itu. Dan orang yang terbaik adalah orang yang memaafkan dan legowo gitu ya. Fa'fu wasfah ya. Perbedaan kalau wasfah itu sebagaimana disampaikan Syekh Hisham gitu ya. Jadi dia memaafkan dan tidak ada tersimpan dalam hatinya rasa balas dendam gitu ya. Jadi benar-benar kosong-kosong gitu ya. Benar-benar memaafkan. Tapi kalau bedanya al-afu memaafkan, dia memaafkan tapi masih ada rasa dalam hatinya, rasa benci, rasa apa itu. Tapi kalau wasfah itu adalah benar-benar sudah bersih gitu ya, nggak ada rasa lagi, rasa benci, rasa apa begitu ya. Nah ini saya kira kembali kepada individunya gitu ya. Kadang bukan masalah yang jadi masalah, bukan masalah jadi masalah, tapi yang jadi masalah adalah orangnya itu gitu ya. Hatinya lagi nggak bener, lagi sakit gitu ya. Jadi yang harusnya bukan masalah jadi masalah gitu. Jadi dilihat juga apakah itu benar-benar masalah atau orang yang bermasalah gitu. Kadang-kadang orang yang bermasalah bukan masalahnya. Bolak-balik gitu ya. Bukan masalahnya tapi orang yang bermasalah, artinya hatinya lagi enggak tenang, hatinya lagi sakit atau ada masalah yang lebih besar dari itu gitu ya. Masalah di luar sehingga ada masalah di internal terbawa juga gitu ya. Jadi kembali kepada diri orang tersebut ya, untuk kembali kepada Allah, memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala ya, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikuatkan hatinya untuk menghadapi kalau itu memang cobaan itu ya, itu dianggap cobaan ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan agar rasa jengkel kita, rasa sakit hati kita kepada saudara kita selalu mendoakan saudara kita. Siapa yang saudara kita yang kita merasa disakiti atau kita merasa sakit kepada orang tertentu gitu ya, malah justru kita dianjurkan untuk selalu mendoakannya. Karena kalau kita tidak mendoakannya dan kita terlalu jauh jaraknya dengan dia, itu malah bertahan misalnya sakitnya, tapi justru kita melawan hal tersebut. Karena obat itu adalah dilihat lawannya gitu ya, dilihat lawannya. Kalau kita misalnya punya sifat bakhil dan itu sifat manusia, dilawan dengan kita memperbanyak sedekah. Jadi lawannya begitu, obatnya itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz Jafar ada tambahan mungkin?
Iya ya, ini perbestian memang Masya Allah nggak selesai-selesai ya. Dan muskilahnya seputar itu aja. Jadi memang benar juga menurut Ustaz Saiful yang saya sependapat. Ya ketika ada permasalahan di antara dua sahabat yang tadinya baik-baik saja kok ada, ya memang lagi bermasalah salah satu di antara dua sahabat tersebut. Yang bermasalah apa? Hatinya gitu ya. Entah mungkin ada hasad, biasanya penyebabnya hasad gitu ya. Gak bisa diungkapkan hasad itu kan. Kalau hasad diungkapkan gak hasad lagi. Iya enggak. Saya iri sama kamu kok selalu ini sih kayak gitu. Gak ada ya. Hasad itu tersimpan dan itu benar-benar menggerogoti dan bisa membakar semuanya. Ya menghancurkan sahabat dan sebagainya. Maka perintah bersabar itu tidak hanya salah satu ya. Jadi dua-duanya. Makanya pentingnya di awal selektif memilih teman kan harus paham sevisi misi untuk akhirat gitu kan. Di antaranya berilmu gitu kan. Kalau tahu ilmu insya Allah nggak seperti itu. Tapi sekali lagi hati-hati ya. Syaitan itu ya jeleknya ya. Istilahnya jahatnya seperti itu ya. Ya kita sudah tahu bahwa musuh kita adalah setan gitu ya. Sehingga kita berdua bersahabat harus saling tahu bahwa ada musuh ya yang akan menghancurkan persahabatan kita adalah setan gitu ya. Jadi menghilangkan segala hal yang akan merusak. Jadi ilmu itu didasari untuk bisa menguatkan ukhuwah kita karena Allah SWT. Jadi berilmu. Sehingga nanti kalau ada apa-apa ya kembali lagi. Lah kita orang berilmu kayak enggak orang berilmu gitu ya. Hanya masalah yang enggak tahu ujungnya mana, apa penyebabnya kok sampai diem-dieman lama banget dan sebagainya. Ada hadisnya semuanya, ada tuntunannya, kita kembali kepada Al-Qur'an. Kalau dalam Al-Quran ada semua, Al-Furqan kalau nggak salah ya, yang membahas tentang aduhai kiranya dulu aku memilih teman dia ya, yang mengantarkan aku ke surga dan sebagainya. Isinya itu kayak kenapa dulu aku berteman dengan dia gitu ya, sehingga menyebabkan rusak atau menyebabkan masuk neraka dan sebagainya. Sudah lewat, tidak ada penyesalan. Makanya selektif banget di awal sebelum kita akrab terhadap seseorang. Gimana agamanya, gimana kebiasaannya, berilmu apa tidak, hari-hari ngapain gitu ya, dan sebagainya. Yang sudah bagus-bagus aja kadang terjadi, karena memang itu fitrah kan seperti itu, masih di dunia. Nanti kalau di surga nggak ada ya, nggak ada perbedaan, nggak ada saling sindir, nggak ada, indah semua. Makanya tantangannya di dunia ini kita bersama-sama bergandengan tangan, saling mengingatkan tentang kebaikan dan juga saling nasihat menasehati ya, untuk bersama-sama kita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Cukup nggih? Saya kembalikan kepada moderator. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Bi rahmatika nastaghiitsu fa'aghithna Allahumma inna nas'aluka wa nashhadu bi annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad. الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ربنا إننا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم بارك لنا في رجب وبارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب غمومنا وهمومنا واجعله قائدتنا إلى جنتك جنة النعيم اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مؤنسا وفي القيامة الشفيعة وعلى الصراط نورا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات دليلا وإماما اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى اللهم اجعلنا وأهلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل أولادنا حافظا للقرآن ويسر لهم في حفظ القرآن اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة
اللهم يا ربنا متى نلقاك وأنت عنا راض اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.